Hey, Gary, hey. Kembali lagi bersamaku si Gary, si Gemoy di review film. Yeay. Nah, pada kali ini Gary Hey bakal mereview salah satu film yang baru saja Gary Hey tonton, yaitu Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Nah, film Ant-Man ini merupakan film ketiga dari seri Ant-Man ya, sekaligus menjadi film ke-31 dari MCU dan menjadi pembuka atau pengantar fase 5 di MCU ini. Nah, film ini masih disutradarai oleh Peyton Reed ya, dengan budget sekitar $200 juta dengan waktu penayangan 124 menit. Nah, jika kalian lihat di belakang, Gary Hey sudah bikin tuh patung Ant-Man ya yang sudah membesar. Oke, nah sekarang Gary Hey bahkan bicara tentang sinopsis film Ant-Man ini dulu ya. Jadi film ini tuh menceritakan tentang Scott Lang, Casey anaknya Scott Lang yang merupakan Ant-Man, terus ada Hope yang jadi Wasp, dan Janet dan juga Hank Pym yang secara tidak sengaja itu mereka tersedot ke dunia kuantum dan terjebak di dalamnya. Nah, ternyata di dunia sana itu ada rahasia-rahasia gelap yang salah satunya adalah adanya keberadaan Kang the Conqueror atau si penakluk ya, yang menjadi villain utama di film ini dan digadang-gadang akan menjadi villain juga nih di project-project MCU yang berikutnya. Nah, dengan adanya sinopsis seperti itu, bagaimana ya nasib mereka di dunia Quantum Realm? Apakah mereka bisa kembali nih ke dunia nyata? Atau bisa nggak akhirnya Kang bisa lolos dari dunia itu juga bersama mereka? Lalu apa ya motivasi villain utama kita sebenarnya? Dan benarkah Ant-Man bakalan mati? Well, untuk itu langsung saja kita review filmnya. Kita masuk ke dunia Nether ya, dunia yang mirip seperti Quantum Realm atau dunia kuantum. Oke, kita nyalakan apinya dulu. Oke, boom. Nah, kita masuk ke dunia Nether dulu ya untuk bisa review filmnya. Siap-siap. 1, 2, 3. Oke, kita sudah masuk ke dunia Nether. Tuh, dunia Nether ini sepertinya hampir sama ya dengan dunia kuantum yang ada di Ant-Man. Jadi dunia yang sungguh-sungguh baru. Oke, reviewnya adalah pertama. Ant-Man ini filmnya bagus ya, karena nih kelebihannya itu adalah yang pertama, Ant-Man mampu berhasil membangun dunia kuantum, yaitu suatu dunia subatomik yang berada di luar ruang dan waktu. Seperti halnya di Nether ini nih. Nah, di film Ant-Man ini kita kenapa bisa terbangun dengan sangat baik ya? Karena yang pertama, kita berhasil menemukan makhluk-makhluk yang lucu ataupun aneh di dunia kuantum di film Ant-Man. Seperti kita tahu adanya si Fab ya. Fab itu makhluk yang seperti slime, yang kalau di film Hotel of Transylvania itu mirip kayak Blobby atau siapa namanya itu yang bergerak-gerak gitu ya, seperti agar-agar atau slime. Lalu kita juga ada Solum, yaitu makhluk yang bisa memancarkan sinar yang bisa membuat ya terbakar dan sebagainya ya gitu kan. Jadi dia bisa memancarkan sinar laser seperti itu. Lalu kita juga dikenalkan adanya Quos ya, si telepat ya. Jadi dia adalah mampu membaca pikiran dan entah apakah dia itu humanoid atau tidak. Seperti halnya di Ant-Man di dunia kuantum, nah di dunia Nether juga seperti itu. Oke, lanjut.
Nah, yang kedua, kenapa Ant-Man itu berhasil membangun dunia kuantum adalah terkait dengan bahasa yang dibangun di dunia kuantumnya. Nah, di awal-awal percakapan ketika Scott Lang maupun Casey itu masuk ke dunia kuantum, kita mendengar percakapan mereka dengan bahasa yang aneh gitu ya, tidak jelas gitu kan. Tapi ini bagusnya film ini nih, karena bisa ditangani nih dengan caranya kita meminum cairan dari si vape itu, maka kita bisa mengerti bahasa mereka. Jadi itu kenapa akhirnya di kesini-sini gitu ya, mereka menggunakan bahasa Inggris yang dimengerti oleh manusia. Nah, lihat ini, menyeramkan sekali ya si balon ini. Oke, terus yang ketiga, di film Ant-Man itu bangunan-bangunan yang ada di sana itu ternyata bisa hidup nih guys, berbeda dengan di kita ya yang punya ada bangunannya nggak bisa hidup otomatis. Nah di sana bangunannya itu bisa terbang, bergerak, dan juga bisa menodongkan senjata ya, atau ikutan berperang juga nih bersama pasukan revolusi. Dan yang terakhir nih, minumannya juga aneh, kayak misalnya ketika si Hank Pym dan juga Hope atau si West ditawarin minuman oleh Lord Skylar, dia disuguhkan minuman yang berisi seperti ada guritanya gitu. Jadi memang terbangun dengan sangat baik sekali ya di dunia quantum computing. Dibangun gitu, Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania. Namun memang sih kadangkala Gary Hay pas nonton itu agak bingung juga ya, sebenarnya ini tuh di dunia kuantum atau di dunia di luar angkasa gitu ya, karena memang apa itu seperti mungkin referensinya kayak film Guardian of the Galaxy gitu kan, yang di luar angkasa, atau Star Wars gitu kan, yang banyak makhluk-makhluk aneh juga, tapi suasananya seperti itu. Oke, terus berikutnya yang mau Gary Hay review itu adalah terkait dengan tokoh-tokohnya nih ya. Nah, tokoh-tokoh di film ini sangat kuat sekali dan juga dipenuhi dengan bintang-bintang yang tentu banyak yang bersinar ya, seperti ya tentu tahu ada Paul Rudd itu sendiri yang jadi Scott Lang, Evangeline Lilly, dan juga ada Catherine Newton yang kalau teman-teman lihat itu main juga di film Detektif Pikachu, yang menjadi di film ini menjadi si Cassandra Lang atau si Casey Lang, anak dari Scott Lang. Nah di sini kan juga banyak juga tuh ya bintang-bintang yang lainnya. Oke. Dan tapi yang paling bersinar di film ini menurut Gary Hay itu adalah si Kang the Conqueror-nya ya. Dia itu jadi villain utama di film ini. Dia sebenarnya manusia seperti biasa ya di kita, tapi dia itu seorang ilmuwan ataupun saintis yang memiliki mungkin kemampuan yang sangat hebat ya. Dia itu sangat cerdas gitu kan, dan dia terjebak. Kapalnya itu dia sebagai raja penjelajah ruang dan waktu. Tapi ketika dia saat melakukan perjalanan itu, kapalnya itu disabotase nih guys oleh Council of Kangs. Jadi ada dewan-dewan Kangs gitu ya, yang istilahnya dia membuat kapalnya terdampar sehingga inti atau tenaga untuk menggerakkan kapalnya itu jadi rusak gitu ya. Dan sebenarnya motivasi Kang sendiri ya tentunya dia mau ya menguasai multiverse, yang dipercaya oleh Kang bahwa sekarang ini multiverse ini sedang sekarat nih karena kelakuan dari variannya sendiri, sehingga sekarang ini banyak terjadi inclusion atau tabrakan antar universe, yang kalau misalnya kita nonton film Strange Multiverse of Madness gitu ya, nah itu kan inclusion itu seperti itu, terjadi tabrakan di dunia-dunia pada hancur seperti itu, sehingga si Kang ini ya mencoba untuk menjadi penguasanya gitu, agar tidak terjadi inclusion itu.
Nah, karena terjebak itu, maka akhirnya Kang membangun New Empire nih di dunia kuantum. Seperti itu. Dan yang kedua, yang tokoh yang bersinar itu menurut Gary Hay adalah si Michelle Pfeiffer-nya, atau yang menjadi Janet ya. Karena kalau kita lihat perkembangannya itu cukup signifikannya dari film-film sebelumnya. Dia ternyata memiliki banyak sekali rahasia, banyak sekali hal-hal yang tidak terduga yang ini. Oke, terus yang kedua, yang ketiga itu adalah saya kira si film Anon itu berhasil untuk setting up ya, berhasil sebagai film pembuka pada fase kelima ini gitu kan. Kenapa berhasil ya? Karena kalau misalnya kita lihat nih ya, terutama di dua post credit scene yang terakhirnya, waduh ini hati-hati nih, spoiler. Jadi itu kita dibikin sangat excited banget dengan project MCU di fase kelima ke depannya ini gitu. Dan sebenarnya kita juga dibuat deg-degan juga ya waktu misalnya spotting itu di akhir-akhir film itu sempat overthinking gitu ya, sebenarnya waduh akhirnya akan seperti apa nih di dunia nyatanya. Nah, oke. Nah, review yang bagus yang berikutnya menurut Gary Hay adalah musiknya yang sangat keren. Nah, kita tahu nih ya, bahwasanya di awal dan juga di akhir film itu kita disuguhkan musik Welcome Home yang bener-bener easy listening banget. Jadi sama sih seperti pada serial Ant-Man sebelumnya gitu kan, yang itu sangat ya mudah terdengar dan terngiang-ngiang gitu ya, seperti di film ini yang Welcome Back itu Welcome back gitu ya. Ya seperti itu. Dan contoh scoring ini juga sangat keren ya, apalagi pas kemunculan Tyler gitu kan, yang intens banget dari awal duk teng. Nah itu keren banget seperti itu. Dan berikutnya nih mungkin nanti pas di film kalian akan bertanya-tanya ya, di film Ant-Man tapi kok tidak ada semut-semutnya gitu ya. Tenang saja kawan, jadi nanti memang pas awal-awal itu kan memang nanti teman-teman peran dari semut itu kurang berguna gitu ya, tapi nanti di kedepannya akan menjadi mungkin spoiler. Jadi ketika nanti semut itu nanti akan mengalami seperti itu ya, tapi mendingan tidak usah dijelasin lah ya, nanti kalian tonton sendiri saja. Oke, berikutnya nih terkait dengan kekurangan di film Ant-Man ini apa saja sih? Nah, menurut Gary Hay yang pertama itu jokesnya itu memang lebih sedikit ataupun juga kurang ya jika dibandingkan dengan film-film Ant-Man yang sebelumnya gitu kan. Mungkin berbeda dengan film Ant-Man yang pertama gitu kan, yang super light, super ringan jokesnya dan juga keren banget gitu kan. Mungkin di film Ant-Man ini ya kalian sebenarnya ada sih jokes-jokes yang tercipta, seperti misalnya adalah manusia sebenarnya memiliki berapa lubang sih gitu kan, yang gini oleh fans seperti itu. Oke, jadi itu ya kekurangannya. Terus yang kedua, mungkin Gary rasa hubungan emosional antara ayah dan anak atau Scott dan Casey itu kurang begitu terbangun ya emosionalnya di sini ya, karena kita tahu ya mereka kan sebenarnya terpisah hampir kurang lebih 5 tahun akibat Scott Lang terjebak di dunia kuantum gitu kan, akibat peristiwa Thanos yang ada di film Endgame itu. Jadi kita belum merasakan banget nih hubungan emosionalnya dengan mereka. Dan mungkin sebenarnya beberapa plot hole terjadi ya. Kenapa sebenarnya si Casey Lang itu terlalu pintar sekali gitu kan di film ini. Dia membuat teleskop Hubble Quantum Mania, yaitu 2-way radio yang mampu mengirim sinyal ke dunia kuantum dan membuat peta gitu kan.
Memang, sebenarnya ini ditanyakan juga sih sama si Scotland, kenapa sih Chase itu menjadi lebih pintar gitu kan, apa yang membuatnya gitu kan. Nah katanya sih ya dia membuka baca-baca jurnal, mempelajari dunia kuantum dan juga mungkin, dimentori juga oleh Hank Pym yang, ahlinya gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apa sih yang membuatnya termotivasi untuk lebih mendalami dunia kuantum itu? Nah mungkin ini, kurang begitu dijelaskan di film. Nah, berikutnya yang terakhir nih menurut Gary Hay itu adalah, si kemunculan Modok ya. Mungkin, Gary merasa kok agak kurang nyaman gitu ya pas Modok itu membuka topengnya. Nah itu, wajahnya sangat besar dan itu, agak gimana gitu ya, maksudnya itu gimana sih itu. Jadi agak kurang nyaman sih pas melihat Modok seperti itu. Jadi mendingan sebenarnya tetap dia pakai topeng aja, tapi ya sebenarnya topengnya bergerak gitu ya, kayak mungkin di film animasi gitu. Well, oke. Sekarang, adalah bagaimana skor di film Ant-Man menurut Gary Hay. Jadi, menurut Gary, skor di Gary Hay, film Ant-Man and the Map ini adalah, berapa ya, Gary Hay sih merasa dapatnya 9 dari 10. Yeay, karena tadi ya, ini film yang sangat keren jadi pembuka dan sebagainya. Nah, oke, itulah tadi yang bisa Gary Hay sampaikan di film Ant-Man and the Wasp: Quantumania itu. Oke, saatnya tadi kita sudah sambil jalan-jalan juga nih di dunia Nether. Gary Hay tuh seperti kuantum kan sebenarnya ya guys ya. Oke, langsung aja deh kita kembali ke dunia nyata. Oke, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe ataupun belum like, comment, share, boleh untuk melakukan hal-hal itu ya. Dan jangan lupa bunyikan juga loncengnya. Oke, si Gary Hay sudah kembali ke dunia dari dunia Nether tuh. Wah, ada yang keluar juga. Oke, Gary Hay pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa. Bye bye.